wabil khusus sahibul wilayah al-mukarram wal muhtaram al-ustadz Kiai Haji Zaini dan al-mukarram Kiai Haji Fathuri, yang mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap membimbing kita sekalian, sehingga semuanya yang berada di lingkungan Masjid Ar-Rahmah ini senantiasa mendapatkan rahmah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebenarnya di sini ada dua pilihan. Pertama, materi tentang nuzulul Quran. Yang kedua, materi tentang kunut. Berhubung di sini ada dua pendekar yang senantiasa menyinari Cilengsi dan sekitarnya dengan keilmuannya, bahkan level nasional, saya merasa tahu diri, berhubung saya masih tahap belajar ya. Walaupun saya alhamdulillah pernah bertabaruk kepada dua ulama besar, yakni pertama Kiai Haji Dr. Ahmad Syahid, pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Cicalengka, dan juga Al-Mukarram Kiai Haji Basori Alwi. Kalau yang barusan yang pertama itu Qori internasional, yang kedua adalah juri internasional. Namun berhubung saya mah orang yang dodoi gitu bahasa Sunda ya. Sampai sekarang pun Masya Allah masih belajar Iqra ya, dan gurunya pun istri saya sendiri. Jadi mohon maaf kalau seandainya saya cukup bertabaruk dengan dua al-mukarramain di sini, yakni al-mukarram Ustaz Zaini dan al-mukarram Ustaz Faturi. Buat apa-apa nih ya. Dari Samia saya tepa ya. Alhamdulillah. Kayaknya Jawa ada sama Sunda sama kekuatan ya. Baik Bapak hadirin jamaah sekalian, saya insya Allah mengambil tema tentang kunut. Berhubung insya Allah mulai malam ini kita atau sebagian dari diantara kita melaksanakan kunut ba'da witir. Insya Allah materi ini terinspirasi oleh satu kisah yang sangat heroik, bahkan menginspirasi bagi kita sekalian, bahwa dulu Imam Syafi'i pernah silaturahim kepada gurunya, yakni Imam Malik. Keduanya sama-sama ulama besar, sama-sama wali masyhur, dan sama-sama zurriyah Rasul. Cuma walaupun guru dan murid ini memiliki pandangan yang berbeda. Bahkan dari sejak Imam Mujtahid bidang ilmu fikih, yakni Imam Hanafi, beliau sebagai gurunya Imam Malik tetap memiliki pandangan yang sangat berbeda. Kemudian Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, sama-sama memiliki perbedaan yang tajam dalam berbagai masalah fikih. Bahkan Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal, yang gurunya adalah salah satunya Imam Syafi'i, sama memiliki perbedaan pandangan mengenai fikih. Dikisahkan suatu saat Imam Syafi'i dari Mesir kemudian bersilaturahim kepada gurunya Imam Malik. Nah, pas berjamaah subuh, Imam Syafi'i yang terkenal dengan fatwa bahwa kunut itu adalah sunnah muakkadah yang selamanya tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Daruqutni, bahwa
sahabat Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan kunutnya sampai beliau wafat meninggalkan alam dunia ini. Maka diambil dari situ Imam Syafi'i kemudian memfatwakan bahwa doa kunut ba'da subuh itu adalah sunnah muakkadah, walaupun tidak sampai wajib. Tapi kalau seandainya seseorang meninggalkan kunut subuh yang pada biasanya dia melaksanakan, maka wajib untuk sujud sahwi karena dia lupa gitu ya. Maka untuk menggantinya kedudukan kunut tersebut, maka Imam Syafi'i memfatwakan harus mengganti dengan dengan sujud sahwi. Mengetahui Imam Malik bahwa Imam Syafi'i hadir ke tempat tersebut, maka Imam Malik ketika subuh, subhanallah, beliau mendadak membacakan doa kunut. Padahal doa kunut di akhir ruku setelah i'tidal. Padahal fatwa beliau kunut itu memang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pelaksanaannya gimana pelaksanaannya? Qabla ruku, sebelum ruku melaksanakan dan dibaca secara sir kalau Imam Malik. Nah, mengetahui ada Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik membaca ba'da i'tidal dan dibacanya secara jahar. Nah, ini membuat heran para murid-muridnya. Kemudian setelah sholat, wahai imam, kenapa engkau membaca doa kunut ba'da i'tidal, padahal kami justru mengikuti engkau sebelum ruku, katanya. Jawaban Imam Malik sungguh sangat luar biasa, bahwa beliau ikroman wa ihtiroman ala Syafi'i. Beliau menghormati dan mengagungkan kepada Imam Syafi'i yang memiliki fatwa demikian. Dikisahkan bahwa suatu saat Imam Malik yang berada di Madinah balas berkunjung kepada Imam Syafi'i yang ada di Mesir. Ketika sholat subuh, karena memang yang harus menjadi imam seperti barusan ya Al-Mukarram Ustaz Agus, sahibul wilayah, jangan tamu yang datang menjadi imam, tidak boleh, etikanya kurang pas seperti itu. Jadi yang menjadi imam adalah sahibul wilayah. Kemudian ketika Imam Syafi'i melaksanakan sholat subuh, yang menjadi imamnya ada beliau membaca doa kunut sebelum ruku dan dibaca secara sir. Kemudian heranlah sahabat-sahabat dan murid-muridnya, kemudian bertanya setelah sholat subuh, wahai imam, kenapa tadi engkau merubah tatanan yang selama ini engkau fatwakan, yang selama ini engkau ba'da i'tidal malah dibaca sebelum ruku, dan itu dibacanya secara sir, membuat kagetlah murid-murid dan sahabat-sahabatnya. Kemudian tanpa diduga Imam Syafi'i menjawab dengan satu jawaban yang sama persis dengan gurunya, yakni ikroman wahtiroman alal Malik, bahwa saya menghormati dan mengagungkan kepada Imam Malik yang memiliki fatwa bahwa kunut itu dibaca sebelum ruku dan dibacanya secara sir. Subhanallah ya Bapak hadirin jamaah sekalian, dilihat dari kisah tersebut yang mana ini adalah kisah yang betul-betul terjadi, bahwa selama ini jangankan kita ya selaku muttabi, pengikut atau ya mengikuti fatwa imam-imam mujtahid, dalam kaidah itu seorang mujtahid dilarang untuk mengikuti fatwa yang lainnya. Tapi atas dasar toleransi, maka kedua imam besar tersebut menggugurkan fatwanya demi menghormati fatwa dari imam-imam yang lainnya. Subhanallah ya. Jadi ini suatu kisah yang sangat berharga bagi kita sekalian, bahwa sekalipun kita meyakini suatu kebenaran tentang suatu hal, tapi atas dasar toleransi, maka kita mengedepankan toleransi dan membelakangkan fatwa yang kita yakini bersama. Nah, di sini bahwa
sebagaimana kita ketahui di dalam kunut itu ada tiga pembacaan doa kunut yang insya Allah karena ini adalah masalah fikih maka sangat memungkinkan terjadi ikhtilaful ulama yang berbeda satu dengan yang lainnya, yang satu memfatwakan ini, yang satu memfatwakan begini dan lain sebagainya. Itu hampir semua terjadi di permasalahan fikih, karena fikih itu adalah suatu wilayah yang sangat memungkinkan untuk terjadinya ikhtilaful ulama. Saya tarik dulu ke belakang ya, mohon maaf. Di sini seperti halnya di dalam ibadah tertentu itu ada berbagai jenis perbedaan. Yang pertama di dalam masalah nisfu Sya'ban. Di dalam masalah nisfu Sya'ban itu subhanallah terjadi ikhtilaful ulama yang sangat tajam sekali, walaupun alhamdulillah tidak sampai menjadi permasalahan yang signifikan ya, tapi ini hanya sekedar khazanah keilmuan bahwa di dalam masalah nisfu Sya'ban ada berbagai macam versi. Yang pertama bahwa Syekh Alwi bin Muhammad dari ulama Syafi'iyah dari kota Mekah itu memfatwakan nisfu Sya'ban bisa kita laksanakan dengan pelaksanaan pembacaan surah Yasin 3 kali. Kemudian ada juga fatwa dari Syekh Ali As-Sabuni yang menyatakan bahwa pelaksanaan nisfu Sya'ban itu pelaksanaannya dengan sholat sunnah 4 rakaat bisa ditambah dengan Yasin 1 balikan. Kemudian ada juga fatwa dari Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Al-Ghunyah dan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, bahwa kedua ulama tersebut menfatwakan pelaksanaan sholat nisfu Sya'ban itu sebanyak kira-kira berapa nih? Subhanallah, 100 rakaat, betul ya. 100 rakaat yang dinamakan dengan sholatul khair. Hadisnya tertera banyak, ada sekitar tiga ya, sekedar tiga hadis. Dan subhanallah, pelaksanaan nisfu Sya'ban maupun pelaksanaan sholat sunnah Rajab itu kedua ulama tersebut bergandengan sama persis fatwanya. Apa yang difatwakan oleh Imam Al-Ghazali terdapat di dalam Al-Ghunyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan apa yang difatwakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani difatwakan juga oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya. Nah, sementara kita melihat bahwa ada ulama yang, mohon maaf ya, ini mah untuk khazanah keilmuan kita, ada ulama yang sangat masyhur tetapi berbeda pendapat dengan kedua ulama tersebut, yakni Imam An-Nawawi dan juga Syekh Muhammad Abu Bakar Syatu Ad-Dimyati. Cuma Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu lahir tahun 1011 Hijriah, dan Imam Al-Ghazali lahir tahun 900 sekian Hijriah. Katakanlah kedua ulama tersebut sudah melaksanakan sholat nisfu Sya'ban dengan pelaksanaan sholatul khair itu sudah sekian ratus tahun yang lalu, yakni 700 tahun yang lalu. Kemudian muncul fatwa dari Imam An-Nawawi yang itu adalah ulama besar dari kalangan Syafi'iyah, dan juga Syekh Syatu Ad-Dimyati di dalam I'anatut Talibinnya. Cuma kalau Syekh Syatu Ad-Dimyati lahir tahun 200 dari sekarang ya, 217 tahun yang lalu. Kalau Syekh An-Nawawi 700 tahun yang lalu. Berarti selisih waktunya antara 200 sama 700-an. Sementara fatwa
dua ulama belakangan tersebut memfatwakan, walaupun ibaratnya sedikit ya, kalau para ulama menyatakan bahwa di Indonesia ini semuanya insya Allah hampir mempelajari kitab I'anatul Talibin dan juga Al-Azkarnya An-Nawawi. Cuma hanya dalam satu permasalahan itu terjadi perbedaan. Apa itu? Wa mim bid'atil munkari. Kalimatnya segitu aja ya. Wa mim bid'atil munkari, dan yang termasuk dari amalan-amalan bid'ah yang dimunkarkan, yang diingkarkan adalah pelaksanaan sholat sunnah rojab dan sholat sunnah nisfu Sya'ban, gitu ya. Bagaimana bagi kita yang beliau adalah ulama besar, wali masyhur, sama-sama zuriyah Rasul? Itu hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan ini, bahwa pandangan ulama dengan ulama yang lain itu berbeda. Bagi kita mah ya alhamdulillah, bagi yang mau melaksanakan silahkan menggunakan fatwa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Imam Al-Ghazali. Sementara yang tidak mau melaksanakan, insya Allah ada fatwanya juga dari Syekh Sato Adimyati dan juga Imam An-Nawawi. Demikian ya. Kembali lagi kepada masalah doa kunut, bahwa kunut ini kesepakatannya sama. Doa kunut ini ada 3 dalam pelaksanaannya. Pertama, kunut dibaca yaitu ketika sholat subuh. Ini perbedaannya banyak ya. Utamanya dari imam mazhab ya, imam mujtahid kalangan ulama ahli fikih. Yang pertama itu Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi sama sekali tidak memfatwakan bahwa kunut itu adalah wajib. Artinya tidak ada kunut di dalam salat subuh. Ya, begitu ruku kemudian i'tidal langsung sujud. Itu Imam Hanafi. Kalau Imam Malik gimana? Seperti barusan, Imam Malik itu memfatwakan ada kunut, namun tidak dibaca jahar, hanya dibaca sir. Dan pelaksanaannya pun berbeda dengan Imam Syafi'i, yakni sebelum ruku beliau melaksanakan dan memfatwakan doa kunut, tapi dibacanya sir. Sementara Imam Syafi'i menyatakan bahwa kunut ini adalah sunnah muakkadah, karena memang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Daruqutni yang diterima oleh Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, mazala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan kunut sampai beliau meninggal dunia, gitu ya. Imam Syafi'i berpegangnya kepada salah satunya hadis tersebut yang menyatakan bahwa kalau seandainya Rasulullah melaksanakan suatu amalan dan amalan itu sering dilaksanakan, apalagi tadi ada pernyataan hatta faraqad dunya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka itu adalah hampir-hampir wajib. Tapi kalau hampir-hampir wajib diistilahkan dalam syariat berupa sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Maka Imam Syafi'i memfatwakan bagi barang siapa yang biasa melaksanakan kunut tapi terlupa, misalkan, wajar kan manusia terlupa ya, al-insan lanjutannya mahalul khata' wan nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Apakah salah dan lupa menyebabkan seseorang jatuh derajatnya? Enggak. Apakah menyebabkan amal ibadahnya menjadi batal? Tidak. Misalkan bapak-bapak gitu ya, sekarang kan lagi puasa, pulang ke rumah kelupaan karena tenggorokan tenggorokan kering gitu ya, tiba-tiba minum, pas habis minum, bukannya sekarang puasa, astagfirullahaladzim, yang udah masuk ke dalam perut ya, udah ke dalam perut gitu ya. Itu mah rezeki ya. Tidak menyebabkan batal dan juga tidak menyebabkan runtuhnya harkat derajat kita sebagai manusia. Itu adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i itu ya. Yang kedua, yang keempat ya, berarti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hambali. Imam Hambali
tidak tidak memfatwakan bahwa kunut itu wajib. Maka yang dua ada kunutnya, yang dua tidak ada kunutnya. Cuma mohon maaf ya, mohon maaf. Saya heran Imam Hambali menfatwakan hadis yang barusan itu difatwakan oleh Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, yang termaktub di dalam Musnad Imam Ahmadnya. Kan hadis itu ada 6 ya, yang terkenal itu kutubus sittah, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i. Nah, di samping yang 6 ini termasuk juga yang 9, yakni kutubut tis'ah. Setelah 6 ini ada penambahannya 3 itu, yaitu Musnad Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Musnad Imam Ad-Darimi, dan yang ke-9-nya itu Al-Muwatta'nya Imam Malik. Nah, ini luar biasanya di dalam Imam Malik ketika sudah menyusun kitab hadis Al-Muwatta' tersebut, berkunjunglah Imam Syafi'i untuk tabarukan dan juga berguru kepada Imam Malik. Ketika sudah ketemu, wahai Syafi'i, mohon maaf, kalau seandainya engkau mau mempelajari kitab ini, ada syaratnya. Apa itu syaratnya, Tuan Guru? Kamu harus hafal dulu kitab-kitab yang ada hadis-hadis yang termaktub dalam kitab ini. Jawab Imam Syafi'i, alhamdulillah Tuan Guru, semua hadis-hadis yang termaktub di dalam Al-Muwatta yang isinya 10.000 lebih itu sudah ada di dalam kepala saya. Luar biasa Imam Syafi'i itu ya Allah. Jadi Imam Malik hanya sekedar membacakan beberapa hadis, kemudian mengijazahkan, dan tujuan Imam Syafi'i memang seperti itu ya, bertabaruk kepada Imam Maliki untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu hadis. Subhanallah ya. Nah, yang saya heran adalah itu hadis yang hatta faraqad dunia termaktub dalam kitabnya Imam Ahmad bin Hambal, yang diriwayatkan oleh rawahu Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, dan tapi beliau tidak memfatwakan bahwa kunut itu adalah wajib. Dan herannya kunut itu tidak ada kunut sama sekali di dalam sholat subuh. Wallahu alam ya, saya belum sampai ilmunya kenapa bisa seperti itu. Mohon maaf. Nah, itu yang pertama ya. Pertama, pembacaan kunut dalam sholat subuh. Yang kedua, pembacaan kunut di dalam atau sewaktu terjadi musibah bagi kaum muslimin wal muslimat. Nah, ini hampir semuanya sepakat bahwa itu adalah kunut yang mesti dibaca, dan itu disebutnya kunut nazilah. Kunut nazilah, nah, cuma ada juga perbedaan ya. Kalau Imam Hanafi membaca kunut nazilah sewaktu-waktu ada musibah, sewaktu ada musibah saja, dan itu dibaca secara sir, baik sholat subuh maupun sholat maghrib dan isya, gitu ya. Baik sholat duhur, asar maupun sholat-sholat yang jahar, itu dibaca semuanya sir selama ada musibah bagi kaum muslimin wal muslimat. Kemudian Imam Malik sama, Imam Malik membacanya sir. Tapi kalau Imam Syafi'i, yang sir dibaca sir, seperti duhur dan asar dibaca sir, tapi ketika jahar maka dibacanya jahar pula ya. Sementara Imam Hambali itu hanya dalam pelaksanaan sama perbedaannya hanya untuk sir dan jahar saja. Kalau yang jahar itu hanya dimiliki oleh fatwanya Imam Syafi'i, sementara yang lain tidak ya. Itu untuk sholat sunnah kunut di dalam kunut nazilah ketika ada musibah bagi kaum muslimin wal muslimat. Seperti kemarin pelaksanaan kunut waktu musim pandemi ya. Wallahu
Iya, COVID ya. Walau alam apa pandemi apa plandemi itu ya. Soalnya yang kaya makin kaya, yang sebaliknya malah sebaliknya gitu ya. Yang sakit-sakit ini malah orang biasa-biasa saja. Bahkan di Medland itu ada beberapa blok rumah karena memang dulunya diwajibkan vaksin itu sederetan sakit semuanya. Sakitnya sakit lutut lagi. Kok heran sekali gitu. Ada tuh sakit-sakit tulang di blok yang lain juga sama, sakit seluruh tubuh gitu ya. Ini Mbak, alhamdulillah saya tidak pernah termasuki vaksin-vaksin segala macam karena memang alhamdulillah saya untuk bekerja tidak sampai keluar rumah. Kalau sekarang ya, kalau kemarin mah dari Medland ke pintu gerbang. Kalau sekarang karena tinggal di sekolah, jadi tidak perlu keluar rumah sekarang. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan kunut menjelang sholat witir. Sholat witir ketika sholat tarawih. Nah, di sini saya hanya mendapatkan dua fatwa ya, dua fatwa untuk Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Saya belum menemukan karena ini termaktub di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi yang lahir pada tahun 1233 dan meninggal 1277. Jadi Imam Nawawi itu hanya berusia sekitar 44 tahun. 44 tahun sudah menjadi imam besar dan hampir mendekati gurunya yaitu Imam Syafi'i yang 55 tahun beliau meninggalkan dunia. Subhanallah, 55 tahun sudah jadi imam besar. Imam Nawawi 44 tahun sudah menjadi imam besar walaupun bukan imam mujtahid karena mengikuti fatwa dari Imam Syafi'i. Berarti usia beliau hampir sama usianya dengan saya ya, sekitar 44 tahun, tapi beliau sudah menjadi imam besar, sementara saya untuk jadi makmum pun belum pantas gitu saya. Tapi ini kadang terjadi salah paham di antara kaum muslimin, disangkanya bahwa Imam Nawawi itu Syekh Nawawi, padahal jauh berbeda. Kalau tadi Imam Nawawi lahir pada tahun berapa? 1233 dan meninggal tadi lahir ya, meninggal tahun 1277. Sementara Syekh Nawawi, kalau Imam Nawawi dari Nawa Suriah Damaskus ya. Kalau Syekh Nawawi itu lahir di Tanara Banten pada tahun 1813 Masehi. Kemudian meninggal tahun 1893. Berarti usia beliau sekitar 84 tahun. Nah, itu asli orang Indonesia itu, orang Indonesia. Tapi menjadi Sayyid Ulamaul Hijaz, ulama pembesar di tanah Hijaz antara Mekah Madinah, beliau ulamanya luar biasa ya. Ini fatwa dari Imam Nawawi yang termaktub di dalam kitab beliau yaitu Al-Adhkar. Apa fatwa beliau? Beliau menyatakan bahwa yustahabu al-qunuta indana, bahwa disunnahkan, yustahabu disunnahkan indana al-qunuta, membaca doa kunut, indana menurut kalangan kami yaitu mazhab Imam Syafi'i, fi nisfil akhiri, di pertengahan akhir, fi syahri Ramadhana, pada pertengahan akhir bulan Ramadan, fi rokaatil akhiri minal witri, di rokaat terakhir ketika setelah witir. Nah, itu pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Wa wajhun lana, dan kami pun memiliki pendapat bahwa kesunahan kunut tersebut fi jami'i syahri Ramadhana, di seluruh bulan Ramadan. Jadi awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan itu sunnah membaca
kunut. Nah itu, tapi itu sama-sama dari kalangan Syafi'iyah. Wa wajhun tsalitsu, dan pendapat yang ketiga yaitu fi jami'is sunnati, di seluruh salat sunnah selama bulan suci Ramadan. Wa huwa madhabu Abi Hanifata, dan ini adalah madhabnya Imam Hanafi. Bukan hanya sholat witir saja, tapi kalau seandainya tahajudnya dilaksanakan sholat dari mulai ini isyraq ya, mulai isyraq, kemudian isti'adzah, kemudian istikharah, kemudian setelah 1 jam kemudian sholat sunnah duha, kemudian sholat sunnah tasbih, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir, sholat segala macam sholat sunnah selama bulan suci Ramadan itu sunnah membaca doa kunut. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Wal ma'rufu, adapun yang terkenal, yang populer di kalangan kita, mazhab Imam Syafi'i adalah huwal awwalu, yaitu pendapat yang pertama. Bagaimana tadi pendapat yang pertama? Yustahabu al-qunuta, disunnahkan membaca kunut finis fil akhiri, saat finis fil akhiri fi Ramadan, fi syahri Ramadan, pada pertengahan akhir bulan Ramadan, minal fi rakaatil akhiri minal witri, ya, ketika akhir di rakaat terakhir salat witir. Salat witir dikitamakan pelaksanaannya 2 kali salam ya, 2 kali salam setelah rakaat 1 kali kedua, kemudian salat witir. Dan itu di dalam Fathul Mu'in disunnahkan pula membaca membaca 3 surah, yaitu surah Kulhu, surah Kulhunya ada 4 ini, Kulhu Kul 3 kul gitu ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ketika ruku dan i'tidal itu membaca doa kunut gitu ya, yang Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa qina bi rahmatika, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah itu ya. Kemudian dibaca salawat dan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan di tengahnya itu ada doa dari untuk kebaikan kaum muslimin wal muslimat gitu ya. Walaupun redaksi kunut ini berbeda-beda ya, yang saya dapatkan dulu saya membaca apa tuh, bacanya sama gitu ya, namun agak sedikit panjang gitu ya. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, di Indonesia ini banyak sekali pelaksanaan ibadah yang mengikuti madhab, wabil khusus madhab Imam Syafi'i, karena madhab Imam Syafi'i itu mayoritas dipegang oleh penduduk Asia. Se-Asia itu kebanyakan itu memegang madhab Imam Syafi'i. Walaupun sebagaimana tadi dikisah di awal bahwa Imam Syafi'i pun meleburkan fatwanya demi untuk toleransi dan kebersamaan, bahwa padahal di dalam lingkungan para madhab itu sendiri wajib bahkan dilarang keras seorang imam mujtahid mengikuti fatwa yang lain. Kalau imam mujtahid ya, Imam Malik Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali itu dilarang keras saling mengambil fatwa dari masing-masing imam. Tapi atas dasar toleransi untuk kebersamaan, maka itu dilebur. Sebagaimana Rasulullah SAW pun sama melebur hukum yang berlaku untuk toleransi dan kebersamaan. Seperti halnya ini dikisahkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Suatu saat Umar bin Khattab mendapati ada seorang pencuri. Mencurinya Baitul Mal. Baitul Mal Bapak ya tahu ya, Baitul Mal itu harta kekayaan milik kaum muslimin. Nah, yang mencuri itu adalah perempuan, dan
Ketika ketahuan pencuri, kenapa kamu mencuri? Saya hanya untuk makan Tuan. Kalau saya tidak makan, keluarga saya kelaparan. Nah, hukum yang berlaku bagaimana? Idza qata'at Fatimah bni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'at yadaha. Apabila Siti Fatimah mencuri, maka aku, kata Rasulullah, yang akan memotong tangannya. Yang berlaku itu hukum Islam. Kalau mencuri bagaimana? Potong tangan. Tapi setelah mendengar alasannya bahwa orang itu mencuri hanya untuk makan, Sayyidina Umar memotong tidak? Tidak, malah memberikan. Karena ini Baitul Mal, harta milik seluruh kaum muslimin, dan dia adalah kaum muslimin juga, kaum muslimah, kemudian diberikan. Itu ya, itu berarti berangkat dari situ dasarnya adalah fattabi'u sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ikutlah engkau kepada sunnahku, kata Rasulullah SAW, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Salah satu dari alasan kenapa para imam mujtahid dan ulama-ulama kiai-kiai zaman sekarang kadang meleburkan hukumnya demi suatu alasan toleransi, itu berdasarkan riwayat dari Nabi Muhammad SAW, kemudian dari para sahabat yang mencontohkan seperti itu. Jadi fikih itu walaupun mengikat, tapi agak longgar untuk urusan toleransi. Tidak terlalu kaku, tapi mengikuti perkembangan zaman dan situasi kondisi yang ada. Ya. Oh, ini katanya, mohon maaf.